Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, salam sehat buat kita semua. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu mengenai kalor. Dan di dalam pertemuan kedua ini kita akan masuk ke dalam materi kita yaitu mengenai perpindahan kalor. Nah, adapun perpindahan kalor adalah kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu sangat rendah. Maka pada perpindahan kalor dibagi atas 3, yaitu konduksi, kedua konveksi, dan ketiga radiasi. Nah, ketiga perpindahan kalor ini akan kita bahas satu persatu, yaitu pertama yaitu mengenai konduksi atau hantaran. Nah, pada konduksi, jika ujung sebatang logam dipanaskan di atas nyala api, ujung lain logam tersebut juga akan ikut memanas. Nah, kemudian pada logam terjadi perpindahan kalor dari bagian yang lebih panas ke bagian yang lebih sangat dingin. Namun, partikel-partikel dari logam tidak ikut berpindah karena sifat molekul zat padat yang tidak berpindah-pindah. Nah, itu disebut adalah konduksi atau antaran. Nah, pada konduksi atau hantaran itu merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Bagaimana perpindahan kalor secara konduksi dapat berlangsung? Nah, perpindahan kalor secara konduksi dapat berlangsung. Kita dapat melihat mekanisme berikut ini. Nah, saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Kalau berpindah, partikel tidak ikut berpindah. Nah, lihat partikel suhu akan membentur partikel. Nah, benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan mengantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik itu disebut konduktor. Nah, sehingga kita dapat melihat ya bahwa bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang mengantarkan panas dengan buruk itu disebut isolator. Kita bisa lihat skema berikut. Contoh konduktor ada timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Kemampuan mengantarkan kalornya itu semakin baik. Jika contoh isolator, air, bata, kayu, styrofoam, udara, hampa. Sehingga kemampuan konduktornya sangat buruk. Nah, contoh perpindahan kalor secara konduksi. Ya, kita bisa lihat pada saat kita setrika. Ini contoh kalor secara konduksi. Setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang disetrika, kalor berpindah dari setrika ke kain. Nah, kemudian pada peralatan dapur yaitu memasak, bagian yang bersentuhan dengan api menggunakan konduktor yang baik, sedangkan bagian pegangannya menggunakan isolator yang baik. Nah, panas kopi dapat bertahan cukup lama di gelas kaca karena gelas kaca merupakan isolator yang baik. Nah, kemudian saat udara dingin, kamu berselimut di dalamnya. Selimut terbuat dari serat, wol atau kapas yang bersifat isolator. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Bagian daripada perpindahan kalor yaitu konveksi atau aliran. Air yang berada pada bagian bawah yang lebih dekat dengan api akan memuai. Ya, maka massa jenisnya berkurang. Nah, tempatnya digantikan oleh air yang suhunya lebih rendah yang bergerak turun karena massa jenisnya lebih besar. Itu pada gambar B.
Nah, apa itu konveksi? Konveksi itu adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Nah, contoh perpindahan kalor secara konveksi bisa kita lihat yaitu misalnya terjadinya suatu peristiwa ya, angin laut siang hari. Daratan lebih cepat panas daripada lautan. Ya, maka kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik. Kemudian angin darat malam hari. Daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik. Nah, kemudian konveksi pada oven. Elemen pemanas oven biasanya terletak di bagian bawah saat difungsikan. Udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik. Kemudian konveksi pada pengering rambut. Ya, udara masuk terhisap oleh kipas yang berputar. Nah, udara dipanasi oleh pemanasan listrik. Kemudian kita masuk perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi atau pancaran. Nah, apa itu? Yaitu kalor berpindah dari matahari hingga ke bumi melalui ruang hampa. Nah, radiasi itu apa? Radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Nah, sehingga kita bisa melihat ya, benda yang memiliki kalor memancarkan radiasi panas ke sekitarnya. Kamu bisa lihat ya suatu benda tersebut yang memancarkan radiasi panas sekitarnya. Kemudian yang kedua, untuk menghangatkan tubuhnya, hewan berdarah dingin seperti buaya ini memanfaatkan radiasi panas matahari. Ya, kalau dari matahari diserap oleh buaya sehingga suhu tubuhnya naik. Nah, kemudian makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Nah, makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya juga. Ya. Kemudian, makin rendah suhu benda, makin besar pada kalor yang diterima dari lingkungannya. Makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Nah, makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Nah, sekian materi kita kali ini. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih.